Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Firmansyah, NIM 40030620650061, Program Studi Diploma 4, Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam atau Ijtihad. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Sumber Hukum Islam atau Ijtihad tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memenuhi tugas dosen pada D4 Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, yaitu Bapak M. Dilia Ulami, SPDI, MPDI. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang sumber hukum Islam atau ijtihad bagi para pembaca dan juga bagi saya. Latar belakang ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa tertentu pula kebangkitan atau pembaharuan ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak bisa dipungkiri, ijtihad adalah suatu keharusan untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks problematikanya. Sekarang banyak ditemui perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang yaitu disebabkan dari ijtihad. Misalnya, bisa dipetakan Islam kontemporer seperti Islam irregular, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Semua itu tidak lepas dari hasil ijtihad yang sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangannya selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Secara istilah fikih Islam, ijtihad adalah mengerahkan segala upaya untuk melakukan pengambilan hukum syariah dari dalil-dalil syariah, atau upaya yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan produk hukum syariah baik atau yang akliyah atau nakliyah berdasarkan sumber-sumber yang sudah tetap seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Dasar hukum ijtihad. Dasar-dasar berijtihad bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sebagai berikut. Pertama, Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 43 dan Al-Anbiya Juz 21 ayat 7, yaitu Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang kedua, hadis mutafaq alaihi atau Bukhari, Muslim, dan Ahmad, yaitu Iddatana Hisamu bnu Amarin Haddasana Abdul Aziz bnu Abdillahi binil Inil Hadasana Yazid bnu Abdillahi binil Had an Muhammad ibn Ibrahim Taimiyah an Busri bin Sa'idin an Abi Kuisin Maula Amr bin As an Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
idha kamal hakimul fajtahada fasaba falahu ajra rauni wa hakama fajtahada fa ajto'a falahu ajrin. Artinya, apabila seorang hakim membuat keputusan apabila dia beristihad dan benar, maka dia mendapat 2 pahala. Apabila salah, maka ia mendapat 1 pahala. Macam-macam istihad. Pertama yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama Islam atau cendekiawan muslim dalam menetapkan suatu masalah atau hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Kedua, qiyas atau analog. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Yang ketiga, istishab. Istishab yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. Yang keempat yaitu istihsan. Istihsan dibagi menjadi 5, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli faqih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang kedua, argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. Yang ketiga, mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. Yang keempat, tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan. Yang kelima, tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Macam-macam istihad yang kelima yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa artinya kebaikan yang terbesar. Adapun menurut istilah, maslahah mursalah adalah perkara yang dilakukan demi kemaslahatan sesuai dengan maksud sfara dan hukumnya tidak diperoleh dari pengajaran dalil secara langsung dan jelas. Umpamanya, seorang wajib untuk mengganti atau membayar kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan yang terjadi di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu sudud jariyah. Sudud jariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang ketujuh, urf. Urf adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad yang pertama yaitu ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad berfungsi sebagai suatu cara yang diisyaratkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ijtihad juga berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah. Syarat dan hukum melakukan ijtihad. Yang pertama yaitu harus menguasai bahasa Arab dan konteks pembicaraannya sehingga dapat membedakan antara hukum-hukum yang pemahamannya harus merujuk pada bahasa. Yang kedua, menguasai Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang sering juga disebut dengan ayat ahkam. Yang ketiga, mengetahui sunnah yang terkait dengan hukum baik berupa qauli, fi'li, ataupun takriri. Yang keempat, mengetahui masalah hukum yang menjadi ijma' atau kesepakatan ulama dan yang masih terjadi khilaf atau ikhtilaf atau perbedaan di antara fuqaha atau ulama fikih. Yang tujuannya agar tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma' atau mengaku ijma' pada hukum yang bukan ijma' atau mengeluarkan pendapat baru yang belum terjadi. Yang kelima, mengetahui qiyas, yaitu Imam Al-Asnawi berkata seorang mujtahid harus mengetahui tentang qiyas dan juga syarat-syarat dari qiyas. Yang keenam, mengetahui tujuan-tujuan hukum yang mencangkup tentang tujuan-tujuan syariat Islam, kemaslahatan umat Islam, dan kemaslahatan yang bersifat perorangan. Yang ketujuh, memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam bidang pengambilan hukum yang dihasilkan dari pembelajaran dan pendalaman dalam masalah dan juga studi hukum syariah. Yang kedelapan, niat atau itikadnya benar. Kesimpulannya yaitu ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam. Tujuan ijtihad dilakukan adalah sebagai solusi terhadap problematika hukum Islam dan pemenuhan kebutuhan hukum Islam.
Macam-macam ijtihad terdiri dari ijma, qiyas atau analog, istihab, ihtisan, maslahah, mursalah, sujud dariyah, dan urf. Ada pula dasar hukum ijtihad yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang perlu diperhatikan, yaitu Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 43 dan Al-Anbiya Juz 21 ayat 7. Yang kedua yaitu hadis mutafaq alaih atau Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Saran saya yaitu perlu diperhatikan pada syarat hukum pada saat melakukan ijtihad, seperti harus menguasai Al-Quran yang berkaitan dengan hukum Islam, mengetahui sunnah yang berkaitan dengan hukum Islam, mengetahui qiyas, mengetahui tujuan-tujuan hukum, memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam bidang hukum, dan mempunyai niat yang benar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon minta maaf, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.